dari matahari di kegelapan malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah putus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperhentikan nikmat kita itu jika memang sudah datang ajal kita. Artinya selama nyawa masih dikandung badan, maka nikmat Allah tidak akan pernah terputus. Dan nikmat Allah itu banyak sekali, bukan hanya yang namanya nikmat, bukan hanya sekedar pakaian, baju, atau makanan, atau harta. Nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa melihat, dan lain sebagainya. Maka selalu kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang jelas Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan nikmat tersebut nanti akan dimintai pertanggungjawaban nikmat-nikmat tersebut. Maka usahakan telinga kita, mata kita, lisan kita, pendengaran, penglihatan, hati, perasaan dan sebagainya, usahakan dijaga dengan baik-baik dan hindarkan dari bermaksiat. Meskipun yang namanya manusia tidak akan terhindar dari yang namanya maksiat, akan tetapi berusaha untuk menghindari hal yang tersebut, dan seandainya terjadi, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha agar beramal dan mengharap agar amal tersebut endingnya adalah kebaikan. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Meskipun mungkin kadang orang melihatnya bertahun-tahun, tapi sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala sangat sebentar sekali. Na yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Bahwa sebenarnya satu hari saja menurut Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita menghitung 1000 tahun. Kita hidup di dunia ini, sehari di mata Allah itu sehari, tetapi di dalam perhitungan kita seperti 1000 tahun. Jadi kalau bagi Allah sebentar sekali kita hidup di dunia ini. 60-70 tahun itu umatnya Nabi Muhammad, ya. Sedikit sekali yang melebihi dari itu. Seandainya kalau misalnya kita hidup 100 tahun saja misalnya, dihitung itu hanya 2,5 jam menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala jika kita bandingkan dengan lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karenanya hidup yang sebentar ini jangan sampai diisi dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang justru akan merugikan kita nanti di akhirat. Terutama nanti di akhir-akhirnya, ya. Terutama nanti di akhir-akhirnya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perbuatan itu dilihat dari akhirnya. Kadang-kadang ada orang yang di awalnya bagus, tengahnya biasa-biasa saja, kemudian di akhirnya naudzubillahi min dzalik, ternyata akhirnya adalah su'ul khatimah, naudzubillah. Ada yang awalnya bagus, akhirnya bagus, ya gitu yang kita harapkan. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Jadi usahakan amalan yang terakhir yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Dan itu tergantung dari kebiasaan. Karena sesungguhnya seorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya dia. Naudzubillah. Makanya kita bisa lihat, ya, ada orang-orang yang husnul khatimah, alhamdulillah, ada orang yang mati dalam keadaan bersujud, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sesuai dengan amal baik yang terus-menerus dia lakukan. Tapi naudzubillah, ada orang yang mati dalam keadaan minum minuman keras, naudzubillah.
Ada orang yang mati dalam keadaan berjudi, naudzubillah. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang menggunjing, sedang ghibah, sedang mengata-ngatai orang, sedang melakukan keburukan-keburukan sesuai dengan kebiasaan yang sering kalinya dia lakukan. Makanya jangan berbanyak kebiasaan kita yang buruk-buruk. Seperti perbanyak dengan main gadget seharian, main game misalnya, atau apapun yang takutnya nanti dikhawatirkan belum sempat kita bertobat kepada Allah, kemudian Allah cabut nyawa kita ke dalam keadaan yang kebiasaan yang buruk itu. Innamal a'malu bil khawatir. Karena sesungguhnya perbuatan itu nanti akan dilihat dari akhirnya bagaimana, endingnya itu gimana. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa ada di antara umatku itu, secara makna kita katakan, ada di antara umatku itu orang yang beramal dengan amal surga sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal cuma 1 hasta, tinggal 1 hasta. Tapi qadarullah, takdir Allah mendahulunya dia beramal dengan amal neraka, lalu Allah seret dia ke dalam neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Tidak baik awalnya, kelihatannya baik. Ini kata para ulama, sebenarnya bukan karena dia itu berbuat baik secara ikhlas, tapi secara pandangan orang itu dia baik, tapi dalam dirinya terdapat niat-niat yang kurang baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, ada orang yang dia itu beramal dengan amal ahli neraka. Di mata manusia seakan-akan dia itu beramal ahli neraka. Sampai jarak antara dirinya dengan neraka tinggal hanya 1 hasta saja. Tapi kemudian takdir Allah mendahulunya, dia pun di akhir hayatnya beramal dengan amal surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini semuanya itu tergantung bagaimana. Ada orang yang di awalnya bagus, tapi kemudian karena niatnya tidak bagus, niatnya tidak baik, akhirnya Allah selewengkan dia, simpangkan dia sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kita harus tetap menjaga niat ini. Yang namanya niat itu harus selalu diperbaharui. Kenapa kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim terus menerus dalam sholat? Gak cuma sekali saja, sekali dalam sehari semalam, misalnya sholat 5 waktu 5 kali 17 rakaat. Semuanya ada Al-Fatihah, ada mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Agar hidayah ini tetap melekat pada diri kita, bukan karena kita sesat. Kata-kata ihdinas siratal mustaqim, yakni ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, bukan kita berada dalam kesesatan, tidak. Tetapi kita meminta kepada Allah agar terus hidayah itu menempel kepada kita sehingga kita tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita minta agar mati kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Yani kita minta di antara doa kita adalah tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik atau bersama dengan perbuatan yang baik. Oleh karenanya innamal a'malu bil khawatim. Terus jaga iman kita, jaga Islam kita, jangan terpengaruh karena yang jelas fitnah itu luar biasa. Sekarang di zaman sekarang fitnah sudah semakin membesar dan nggak tahu. Kadang-kadang yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar, maka kita tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada tetap dalam rel ini dan berada pada jalur Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga dimatikan dalam keadaan kebiasaan tersebut, dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalnya pun, matinya pun dalam keadaan beramal soleh. Hindarkanlah kemaksiatan sebisa mungkin. Semoga kita termasuk di antara ahlu surga dan kita bisa bertemu di sana bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza, astaghfirullah li wa lakum wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.